Sisil Fajero Karya Jaya, luar biasa. Gimana kabar Mbak? Alhamdulillah baik Pak Samsul. Kesini udah izin mama papa? Sudah sekeluarga sudah izin semua. Meminta restu karena mau syuting. Wah, ini direktur muda kita ya, luar biasa ya. Dari mana nih Pak? Tadi dari bekerja. Tidak ada agenda lain, bekerja. Kan awal tahun ini, ngerjain apa? Planning untuk tahun ini juga. Maksudnya kita kan planning biasa di akhir tahun kita sudah merencanakan untuk mengeksekusi tetap harus dikawal. Jadi awal tahun adalah penuh semangat membara. Berarti untuk mengkawal. Planningnya udah beres nggak nih dari akhir Desember tahun, kemarin? Harusnya udah selesai dong. Sudah selesai. Berarti sekarang preparing untuk nanti eksekusi berarti nanti start di pekan depan mungkin ya. Iya, ini sudah slowly but sure kita udah start. Iya. 2023 bakal terang nggak sih? Terang, bersinar, harus optimis. Apa karena bisnis Anda di kelistrikan? Iya, terang benderang menyala. Bersinar. Luar biasa, Fajero. Mungkin banyak teman-teman yang penasaran Fajero itu sebenarnya apa sih Fajero? Aku aja pernah typo, kirain Mitsubishi gitu. Iya. Oh, ternyata silahkan dijelaskan. Iya, jadi Fajero itu Pak adalah perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan. Gampangnya gitu. Jadi kelistrikan seperti apa? Kita dari hulu ke hilir, dari mulai retail home service, kita baru launching yang namanya Fajero Home Service. Jadi korsleting, cleaning AC, terus perbaikan lampu, penambahan lampu dan semacamnya. Atau Bapak mau pasang baru KWH meter PLN, mau tambah daya gitu bisa. Terus kemudian kita juga melayani skala B2B, industri, pabrikan, bisnis lah pokoknya. Terus government juga. Yes. Dan kita juga mitra vendor PLN UP3 Jember yang mengerjakan, kalau Bapak tahu di luar ada tiang beton, ada jaringan listrik yang masuk ke rumah-rumah, distribusi itu kami juga melayani PLN untuk pengerjaan hal tersebut. Oh, alah. Berarti bukan yang instalasi dalam rumah aja dong ya jadinya? Bukan hanya instalasi dalam rumah. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, pemasangan, perawatan, retail, rumah tangga, hingga ke industri pabrikan, ke jaringan, trafo kubikel, kita melayani. Fajero umurnya udah 41 tahun ya, kurang lebih. Tahun ini berarti 42 tahun. 42 tahun. Umurnya Mbak berapa? 30 tahun. Tua. Gimana Tua ceritanya nih? Berarti Mbak generasi kedua ya? Kedua, saya generasi kedua. Generasi kedua. Memimpin PT Fajero Karya Jaya. Yang dipimpin otomatis ini masih banyak yang dari zamannya Papa ya harusnya ya, yang seumur ya baby boomers. Baby boomers. Ada kendala nggak sih biasanya ketemu sama baby boomers untuk dipimpin dan seterusnya? Iya, baik. Di Fajero itu kan bisa dibilang akhirnya sekarang timnya ada 3 generasi ya Pak ya? Yes. Generasi baby boomers, generasi X, sama Millennials. generasi Y. Oh, Gen Z 4 berarti. Uish. Keempat-empatnya sudah ada di sana. Alpha yang belum, masih kecil-kecil. Alpha tahun 2000-an, kelahiran tahun 2000-an. Generasi bukannya Alpha. Gen Z 2000-an bukannya? Gen Z itu, oh maaf ya, Gen Z 2000-an. Alpha 2020-an. Oh, baby. Masih baby. Itu empat-empatnya kita generasi ada di kantor. Kalau ditanya kendala, menantang, membuat hidup semakin hidup. Menantangnya kayak gimana emang? Menantangnya karakter sih Pak. Kenapa karakternya? Karakter. Jadi setiap generasi itu nggak memukul rata ya, cuman mayoritas hampir sama, sesuai dengan artikel-artikel yang sudah beredar banyak ini kan. Oh, generasi boomers itu kecenderungannya pasti karakternya seperti ini, padahal nggak mesti ya? Nggak mesti sih, tergantung, depend on orangnya kan sebetulnya. Cuman lebih kurang ya ada berapa persen kira-kira kebenaran artikel tersebut yang biasa menggambarkan tentang karakter seorang by gap generasi? 80%. Berarti hampir saya paham sepakat tekanan ya. Anda. Menantang. Challenging ya. Menantang. Sip.
Kalau boomers, intinya yang paling menantang itu lebih ke transisi kepemimpinan sih Pak, bukan generasinya kalau menurut saya. Transisi kepemimpinannya dari yang dipimpin almarhum ayah saya dengan karakter beliau dan cara kerjanya seperti apa, kemudian saya dengan karakter dan cara kerjanya seperti apa. Gitu. Emang Mbak dengan Papa itu kontras banget kah gaya memimpinnya? Kalau menurut saya, iya, kontras sekali. Padahal harusnya kan DNA-nya udah mengalir, harusnya kan tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Mungkin Apakah karena Mbak dulu background-nya berbeda? kalau menurut saya sih enggak Pak. Maksudnya dalam kepemimpinan itu sebelum kita bicara skill ya, Uh. sebelum kita bicara skill, kita bicaranya pengelolaan gitu, manajerial. Yang membedakan menurut saya itu ini Pak. Kalau dibilang DNA-nya mengalir, kelihatannya saya sepakat ada. Itu kan lebih ke pribadi, ke pembawaan, ke karakter. Tapi kalau cara kerjanya itu saya sepakat beda. Apa yang paling signifikan? Kalau almarhum ayah saya dulu kan one man show. Mulai dari hunting market, prospekan sendiri, closingan sendiri. CEO banget, save everything. Officer. Everything. Sangat everything gitu. Kalau saya lebih membentuk sistem, jadi membuat divisi-divisi, mendelegasikan tugas, membuat beban pekerjaan ini sesuai dengan porsinya masing-masing sehingga teamworknya ini jalan, gitu. Sistemnya jalan, struktur organisasinya itu jalan. Anyway, udah berapa tahun masa kepemimpinan Mbak nih di Fajero nih? Lebih kurang dari 2018 akhir lah, jadi Ya, 2019 awal. 4 tahun kurang Jalan lebih ya. 4 tahun. Berarti masa transisi culture ya, gayanya kepemimpinan ini masih Style, ya. sementara proses ya. Masih terus dalam penyempurnaan. Tapi alhamdulillah tahun keempat ini menurut saya sudah mulai terbiasa. Teman-teman tim sudah tahu visi misi, sudah sering saya kalau briefing pagi ini saya ingatkan bahwa kondisi sekarang kan beda, nggak bisa kita samain zaman dulu. Selain kepemimpinannya juga geser, kondisi eksternal juga penuh tantangan, pandemi, kompetitor, dan lain sebagainya. Anyway, dari jumlah populasi lebih banyak yang generasi apa nih di Fajero nih? Kebanyakan. Kalau di tim teknis masih dikuasai boomers dan X. Y dan Z-nya sudah ada masuk sebagai regenerasi selanjutnya. Kalau yang di manajerial cenderung milenial sama Z. Tuh. Terus gimana tuh kendalanya? Misal nih, biasanya kan katanya tuh baby boomers agak lebih itu challenging untuk di drive. Ya, itu pendekatannya gimana tuh? Untuk bisa mengarahkan mereka. Beliau-beliau ini loyal ke perusahaan dan menghargai saya meskipun masih muda. Dan maksudnya gini, ini generasi kedua dari pemimpin Fajero, terus mungkin jam terbang belum setinggi pemimpin sebelumnya, cuman beliau-beliau ini support. Nah, kalau bagaimana tantangannya itu kan pasti ada Pak. Caranya kalau orang-orang yang loyal itu saya rasa dengan mengapresiasi itu poin utamanya di sana. Kita harus pendekatannya apresiasi dulu. Lalu kemudian pendekatan emosional, saya biasanya gitu. Terus pelan-pelan kita berikan arahan, kenapa kok ada perbedaan, kenapa kok kadang-kadang gini kan, staffnya kok ruwet banget sih saiki gitu. Harus ada form ini, harus dengan alur ini seperti ini itu. Ya itu tadi pelan-pelan pendekatan secara emosional, komunikasinya dua arah atau berkelompok, berdiskusi di sana, dan dalam diskusi itu kan saya pelan-pelan punya misi untuk menggiring bahwa sekarang tuh gini loh Pak kondisinya. Tuh, sehingga ini dibutuhkan, ini namanya sistem, ini yang dibutuhkan perusahaan, ada output datanya, ada perekaman data dengan bahasa yang lebih mudah ya Pak. Betul. Pastinya untuk mudah beliau pahami. Saya kalau sama teman-teman yang boomers ini saya nggak terlalu banyak melibatkan di dokumen yang sifatnya pendataan. Jadi itu saya kerahkan ke teman-teman yang milenial dan Z. Beliau cukuplah di supervisi teknis sesuai dengan sepatunya, keahliannya, spesialisasinya, terus mengkontrol jalannya alur pekerjaan. Lain-lain kalau untuk inovasi sistem saya cenderung yang saya push ini teman-teman milenial dan Z. Siap.
4 tahun ya masa transisi ya. Pernah nggak ketemu masa-masa sulit? Atau kita katakan aja masa-masa jatuhnya gitu. Fase transisi. Itu bagaimana caranya Mbak survive dari masa itu? Hampir tidak bisa survive sebetulnya. Hampir tidak bisa. Tapi kenapa bisa survive itu alhamdulillah takdir Tuhan memberikan banyak bantuan. Jadi di masa-masa itu pandemi, Pak. Pandemi posisinya awal 2020 dong. tengah 2020. Jadi pekerjaan kita banyak yang di stop sementara karena memang kan pembatasan PPKM ya Pak ya, tidak boleh ada kegiatan. Terus kemudian virusnya ini juga waktu itu ya menyeramkan lah buat hampir seluruh orang. Terus transisi kepemimpinan, belum terbentuknya sistem, itu masa-masa yang cukup. Terus apa yang Mbak lakukan pada saat itu? Keep on going sih Pak. Jadi saya memang waktu itu ada posisi, nyerah nih, udah nanti aku closing deh di 2020 deh, selesaiin pekerjaan sekarang deh gitu, tanggung jawab sekarang. Tapi dalam perjalanannya ini kan kita show must go on, maksudnya show must go on, ya hidup berjalan terus, ya udah dijalani. Nah ternyata dalam perjalanannya itu banyak bantuan. Menurut saya sih itu keajaiban juga. Banyak kondisi-kondisi yang lah tiba-tiba saya dibantu inilah, tiba-tiba ada proyek inilah, tiba-tiba kenalannya ini. Itu akhirnya sampai di 2020 saya mikir lagi tuh, jadi berhenti nggak nih kira-kira gitu. Akhirnya saya putuskan, nggak deh, ayo deh, coba deh terus lagi gitu. Coba kita jalan terus lagi ke diri sendiri ya Pak. Ke diri sendiri kayak, ayo deh kan. Depan cermin ngomong. Di depan cermin. Mensuges bahwa bisa. Coba deh. Nah, alhamdulillah berjalannya waktu 2021 awal ini saya bertemu seseorang yang wah ini alhamdulillah sih mentor, coach, advisor yang sekarang jadi advisor di PT Fajero yang mendampingi saya untuk yang pertama membenahi mindset tentang bagaimana cara menjalankan perusahaan dengan baik dan benar, bagaimana cara ini mode bertahannya, nanti berkembangnya gimana, ya pokoknya sebagaimana advisor dan coach lah. Dalam kondisi yang sulit tadi itu haruskah melepas tim? Apakah maksud saya pada saat itu apakah Fajero dengan berat hati harus melepas tim atau apa untuk mempertahankan mereka gitu? Oh ya, ada kondisi satu momen di mana saya harus melepas sebagian tim. Karena operasional jalan terus sedangkan pekerjaan itu masih belum running well Pak. Ya kan, karena kita nggak ada proyek, pun ada tidak boleh bekerja. Tapi gimana beliau ini butuh pemasukan untuk tetap bertahan hidup, sama-sama bertahan lah posisinya 2020. Akhirnya singkat cerita memang pada masa itu saya ada keputusan, iya ada keputusan untuk mengefisiensikan manpower. Banyak lagi. Hampir separuh dari total tim. Banyak sekali ya. Berarti memang bisa dibayangkan pada saat itu proyek hilang ya. Padahal kan apa hubungannya kan pandemi sama orang tetap butuh listrik. Iya. Tapi kita nggak bisa kerja karena anggarannya nggak ada Pak. Oh berarti lebih banyak mitranya Fajero ini dari sisi BUMN kah? Negara atau malah swasta? Iya. 2020 kan saya belum punya program home service Pak. Jadi yang retail, yang rumah tangga itu belum terlalu banyak saya layani. Ada, cuman yang memang referensi dari referral, dari mulut ke mulut. Kalau waktu 2020 kecenderungannya pekerjaan PLN sama tender-tender atau proyek-proyek yang BUMN dan swasta. Nah, ya begitulah kira-kira. 2020. Berarti nanti mulai normal di 2000 berapa nih? Mulai lumayan stabil, bisa dikatakan stabil. Tengah 2021 itu berarti mulai rekrut lagi dong. Betul, ada rekrutmen lagi di masa-masa itu. Dipanggil ulang yang kemarin apa pure fresh graduate, orang baru atau gimana? Orang baru. Karena kapok. Karena atau itu yang tadi strategi aja. No. Karena ya bukan kebetulan ya Pak ya, bukan satu kebetulan. Jadi teman-teman tim yang harus
pada akhirnya mendapatkan dampak efisiensi dari perusahaan di tengah 2020 itu, ada pertimbangan saya, salah satunya adalah visi, Pak. Oh, visi benar. Ketika tim menghadapi masa transisi kepemimpinan, terus beliau tidak bisa open mind, maksudnya terlalu banyak melihatnya itu hanya ke arah yang dulu, gitu. Maksudnya ke masa yang lalu, bukan ke masa yang akan datang. Otomatis kan menerima perubahan itu juga tidak semudah itu untuk mereka, dan menjalankan perusahaan itu dengan sistem yang baru, dengan style yang baru, itu beberapa ada yang tidak mampu mengikuti. Oh, berarti bukan murni gara-gara dampak pandemi ya atau resesi pada saat itu ya? Iya, tapi kalau dibilang porsi yang paling banyak ya pandemi sih, Pak. Pandemi. Oh, karena yes, operasional yes. itu. Perusahaan ngap-ngap lah waktu itu. Kayaknya hampir semua sektor kecuali sektor kesehatan ya. Itu ngap-ngap semua, Pak. Yang sifatnya entertain, event organizer, hotel, tempat-tempat pariwisata, itu kan wah. Antara visi, skill sama attitude penting mana nih di antara tiga ini? Tentu attitude. Biarpun beda visi. Iya sih, itu pertanyaannya menjebak. Tapi attitude itu nomor satu, Pak. Attitude Biarpun nomor satu. Beda visi. Meskipun beda visi. Dan gak ada skillnya. Belum, tunggu dulu, gitu kan. Iya, siap. Motonya kan ini nih. Hire for skill, hire for attitude, train for skill. Ya, jadi meng-hire-nya itu karena attitude first, baru skill itu bisa ngikutin. Kalau visinya beda atau tidak, orang yang beretika, gitu kan, Pak, ya kan? Orang yang beretika ini kan udah gendong banyak, Pak, kebijaksanaannya. Ketika mereka berbeda visi pun mereka akan bisa mengkomunikasikan. Saya pandangannya gini loh, Mbak. Menurut Mbak Sisil ini seperti apa? Oh, kalau saya tuh sebenarnya perusahaan tuh seperti ini loh. Oh, berarti gitu kan? Akhirnya ada jalan tengah. Karena gendong di attitude itu tadi, pasti ada komunikasi yang lebih open mind. Iya nggak, Pak? Kalau dari awal udah nggak beretitude, skillnya si yang paling pinter pun udah terima kasih, wassalamualaikum kalau saya. Gimana cara sampean yakin ketika hire ya? Orang kan bisa sekarang latihan untuk interview. Terkait attitude, behavior skill sekarang bisa dipelajari. Bagaimana sampean benar-benar memahami bahwa ini pantas nih untuk Pajero. Ini orang-orang benar-benar bisa sevisi sama kita. Ini orang attitude-nya udah natural dan seterusnya. Bagaimana tim HRD sama Mbak dalam posisi ini user untuk memastikan bahwa ini layak untuk perusahaannya, Mbak? Tim HR Pajero itu dalam open recruitment dan pelaksanaannya punya beberapa tahapan filtering sih, Pak. Gitu, mulai dari open recruitment, CV masuk, dipelajari, interviewnya itu ada interview basic, ada interview apa? Interview orang dalam. Ya. Pengaruh nggak sih orang dalam di Pajero? Tidak pengaruh. Iya, karena katanya pernah ada ponakan yang ditolak ya. Luar biasa, ponakan ditolak ini masuk. Tidak ada orang dalam, tidak boleh. Itu sangat, apalagi ini kan teknikal ya, jadi bahaya banget kalau orang nggak pro di situ kan, dipaksakan kan. Iya, kalau bisa tim kesetrum teknis bisa-bisan dia kan kalau. Iya, kalau untuk hire tim teknis memang harus punya basic skill teknis. Kalau nanti di manajerial di divisi apa atau di departemen apa, otomatis kan yang kita cari sesuai spesialisasinya. Jadi si HR ini tadi filtering, Pak, panjang prosesnya dengan berbagai tes, psikotes segala macam, baru setelah dari HR akan ke user atau kepala divisi atau atasan yang sesuai kebutuhan di open recruitment itu tadi. Jadi ini tim teknis lapangan, berarti yang interview selanjutnya setelah HR itu kepala divisi operasional gitu, katakan seperti itu. Baru nanti saya sekarang itu melatih teman-teman, nggak harus selalu saya langsung turun. Jadi kalau mereka udah, Mbak ini lolos gini perlu dengan Mbak Sisil, jangan dulu, kadang-kadang saya gitu. Itu memang strategi saya sih, Pak. Teman-teman udah rekrut loh, bertanggung jawab loh sama optimalisasinya tim ini. Kalau nggak perform, yang bertanggung jawab ya teman-teman ini tadi, dari HR sampai ke user yang membutuhkan, maksudnya divisi atau departemen yang membutuhkan. Berarti malahan jarang berakhir di Mbak Sisil ya? Sekarang ini jarang. Gitu, supaya autopilot.
bisa goalsnya ke sana. bangun Bisa bisnis bangun lain. bisnis lain. Gitu. Jadi akhirnya di situ kan kelihatan Pak, struktur organisasi itu running well. Menurut saya sih seperti itu. Saya yakin teman-teman yang punya usaha formulanya juga beda-beda kan Pak. Tuh, saya baru bisa menerapkan ini sekarang. Kalau dulu saya turun, cari tahu dulu, maksudnya ikut interview di hasil akhirnya. Kalau enggak. Meskipun tim HR sama usernya, Mbak ini bagus nih. Kalau saya enggak. Kalau sekarang udah mulai, kita insya Allah udah menuju rapih lah Pak. Ya. Biasanya kan perusahaan kuat itu didukung sama culture yang hebat. Bagaimana cara Fajero membangun culture yang positif? Atau treatmentnya tuh kayak gimana tuh? Pasti tuh tiap perusahaan punya tuh. Punya strategi ya Pak ya. Keunikan tersendiri dalam culture-nya. Salah satunya itu agenda untuk emotional bonding Pak. Tiap hari? Enggak tiap. Kalau yang tiap hari tiap briefing. Kalau tiap briefing jelas ada briefing dan doa. Itu standar kan Pak. Dipimpin oleh Mbak Sisil sendiri. Dipimpin oleh saya atau seringkali dipimpin oleh senior. Jadi mengapresiasi baby boomers. Jadi contoh ini beliaunya kan yang baby boomers rata-rata teknis ya Pak ya. Jadi lebih bicara ke K3, bicara ke disiplin kerja gitu. Itu standar. Kalau menurut saya briefing dan doa setiap pagi harus standar. Tapi kalau salah satu agenda lain teman-teman itu mereka bikin agenda di luar operasional hoursnya ini Pak, kantor. Mereka maksudnya iya berkegiatan meeting lagi di luar. Beragenda berkegiatan bersama. Badminton bareng, futsal itu bareng. Idealnya berapa sih per bulan, berapa kali tuh? Per pekan kah atau? Teman-teman itu ngeset sendiri Pak, 1 minggu 1 kali. Badminton. Ya, badminton, futsal. Yang umum sih 2 itu. Kalau basket saya nggak tahu sih. Kayaknya teman-teman cenderung antara futsal sama badminton. Mbak Sisil hadir. Saya sejauh ini belum hadir karena itu jamnya malam Pak. Saya kalau malam tugas negara ya. Ada tugas negara di rumah. Siap. Luar biasa. Gitu. Kalau agenda lain secara apa Pak? Rohani, pengajian rutin di hari Jumat. Masya Allah. Itu di kantor? Di kantor. Kirain pas puasaan aja ya kayak gitu. Enggak sih Pak. Untuk apa ya Pak ya? Ya untuk pengingat bersama lah. Setiap hari Jumat sore setelah asar. Terus teman-teman meeting sendiri berkelompok di luar jam kerja juga sangat sering. Mereka mengevaluasi alur kerja, miskomunikasi, mencari solusi. Itu misal kalau ada tim bermasalah itu gimana itu Mbak menyelesaikannya? Biasalah, apalagi baby boomers ketemu milenial terus sering banget tuh bentrok. Gimana Mbak Sisil turun tangan untuk menyelesaikan itu, triknya? Nggak harus turun tangan sih Pak, maksudnya nggak harus langsung mendudukan keduanya kan, gampangnya gitu ya Pak. Nggak langsung mendudukan keduanya, itu biasanya person by person. Kita kan akan mengarahkan, maksudnya gini. Diarahkan ke HRD langsung kah atau? Belum ke HRD. Biasanya yang bermasalah ini, yang punya masalah, yang punya miskomunikasi ini curhat lah ya. Seringkali curhatnya itu langsung ke saya, tapi juga ke HR. Itu nggak masalah, misal sorry, itu posisinya rada ya operation lah atau staff lah, itu langsung bypass ke Mbak chat gitu nggak apa-apa emang? Kalau chat kan saya nggak lompatin berapa layer melompati tuh? struktur, betul. Saya biasanya lihat situasi Pak. Kalau ini formula sendiri ya Pak ya. Kalau miskomunikasinya sama tim boomers, saya yang ada turun tangan. Tapi kalau miskomunikasinya masih antar tim yang udah lower, milenial lagi, Gen Z lagi, bisa diselesaikan sendiri, nggak perlu ke saya. Oh, sip. Yang berarti bisa yang chat direct langsung itu tim baby boomers tanpa melihat dia di posisi mana ya, layer mana ya, enggak. Tapi sebetulnya sejauh ini nggak pernah sih Pak tim saya langsung chat WA, kecuali yang top manajemen, karena kan langsung direct sama saya. Gitu. Jadi case-case yang sering saya bahas ya yang top manajemen. Kalau di bawahnya top manajemen, cukuplah teman-teman kepala divisi ini yang menyelesaikan. Gitu. Iya. Karena kan melatih supaya strukturnya jalan, untuk organisasinya jalan. Iya benar. Ya. Insya Allah sudah berjalan baik ya. Memang kadang-kadang
ada ketidaksesuaian itu wajar ya Pak, nggak ada yang sempurna. Cuman overall saya lihat teman-teman ini perkembangannya. Tapi kan bukannya sesekali Mbak Sisil harus turun langsung untuk memastikan bahwa ini sesuai sistem. Betul. Di divisi ini sesuai alurnya secara sistem. Ya random audit lah. Betul. Haruskah itu dijalankan? Betul. Dan secara rutin kah? Random aja Pak. Ada momen untuk memastikan kan? Iya, betul. Saya sepakat sih Pak. Mm-mm. Jadi itu random biasanya di lapangan. Kan di lapangan ini momennya enak Pak. Gimana Pak pekerjaan gitu? Gimana Pak apa kendalanya? Itu kan saya juga random cek. Alurnya benar nggak teman-teman nih? Terus kalau ada masukan langsung di Kalau ada masukan ditampung. Kalau ada masukan, Mbak ada case ini harusnya gini-gini ditampung. Karena kan kacamatanya bisa jadi beda. Yang pihak sini sudut pandangnya apa, pihak yang dituju sudut pandangnya dan faktanya ternyata seperti apa gitu. Masukan saya sangat welcome, tapi ya itu saya nggak langsung respon sih Pak. Lebih baik kan kita cross check dulu ke beberapa pihak. Sip. Tapi kalau itu saya nggak terlalu banyak ini Pak, nggak terlalu banyak terganggu karena saya udah ingetin teman-teman bahwa goals kita ini besar, jangan sampai hanya karena hal remeh-temeh ini kita terganggu perjalanan pertumbuhannya gitu. Jadi teman-teman insya Allah memahami itu, hal-hal yang seperti itu sudah lewat lah di masa lalu gitu. Sip. Pernah nggak sih ada proyek yang bermasalah? Bermasalah. Sehingga timbul komplain yang luar biasa sampean harus turun. Alhamdulillah insya Allah. Masih sejauh ini aman ya? Kalau teknis aman Pak. Kalau teknis aman. Paling yang bermasalah yang justru pembayaran sih Pak. Oh, saya tahu siapa yang telat. Oh iya. Gitu. Kalau teknis teman-teman insya Allah mampu menjaga kualitas pekerjaan. Bisa. Gitu. Lebih enak handle proyek swasta apa BUMN, Mbak? Swasta dan BUMN. Kenapa? Kenapa Pak? Baik, enakan mana? Nggak apa-apa. Kata saya ya Pak ya, sama standar lah, sama aja, nggak ada mana yang lebih. Biasanya kan ada plus minus masing-masing. Swasta plusnya apa? BUMN plusnya apa? Tapi gini Pak, yang sepengalaman saya ternyata pun ternyata judulnya BUMN gitu ya, nggak semua BUMN tuh karakternya sama. Yes. Contoh di BUMN A ini pembayarannya nggak bagus, ternyata di BUMN B lebih nggak bagus. Gitu ada ya? Yang on time, maksudnya ada yang kooperatif. Wish, Gitu. ada ya. Iya. Dan kalau bicara BUMN saya lihat sekarang mereka sangat membenahi sistem ke arah sana. Kalau swasta sama juga. Swasta kita kan screening dulu perusahaannya ini komitmennya gimana. Ada yang kooperatif komitmen, ada yang kurang. Biasanya kalau yang kurang ini akhirnya kita punya siasat-siasat. Contoh, Pak kita nggak bisa apa ya, ada trik secara teknis lah, Pak ini nggak bisa di running ya, soalnya Bapak harus 100% dulu atau 95% dulu, 5%-nya baru kita hold untuk garansi, nggak apa-apa gitu. Contoh. Jadi mitigasi itu yang coba kita siasati dan dikomunikasikan. Gitu. Kalau yang pemerintah jujur sejauh ini saya masih belum terlalu banyak terjun ke pemerintah sih Pak. Karena kan pemerintah ini cenderungnya pembangunan yang sudah jadi satu kesatuan sipil dengan listriknya. Kalaupun saya listrik itu biasanya ikut sama pemenang Menkonnya. Dan saya belum insya Allah tahun ini baru mau ke arah sana. Sip. Sekarang kan udah main di retail juga kan? Udah main di retail. Di home service. Udah 3 tahun kurang lebih ya, 2 tahun sorry. Ya, belum Pak. Baru launching itu sekitaran tengah tahun kemarin. Masih setengah tahunan. Nah, sejauh ini bagaimana tuh testimoni teman-teman user di retail? Alhamdulillah, good testimoni semua Pak. Harganya affordable, pelayanannya cepat. Terus fast respon kalau di WA mereka bilangnya seperti itu. Terus garansi kita komitmen kalau ada sesuatu hal belum selesai, tolong kita tetap di calling ya. Itu kan salah satu benefit yang kita sampaikan ke pelanggan. Yes. Udah ada di antara mereka yang pernah ngeklaim, Mbak gimana sih nih garansinya dong? Misal, mereka sambil berapa bulan gitu ternyata terjadi trouble. Pernah nggak? Yang sering itu ada hubungannya sama KWH meter Pak. KWH meter ada tulisan periksa. Itu
Itu sering terjadi. Kalau udah dibenerin, biasanya mereka kumat lagi. Ya, bukannya udah pakai alat-alat yang standar kok bisa bermasalah seperti itu? Ada banyak faktor Pak. Kalau ada Cuaca. enggak sih, lebih ke alatnya, alat KWH meternya, atau ada grounding yang bocor, terus ada instalasi yang bocor. Lebih kurang. Kalau mau lebih detail bisa lihat di akun Instagramnya fajero.karyajaya atau fajero.homeservice, itu ada edukasinya semua. Kenapa rumah sering jelek, itu sebabnya apa sih, jadi solusinya apa gitu. Terus kenapa KWH meter ini muncul tulisan periksa, itu bisa cek di Instagram kita. Wis, luar biasa ya, sudah shifting digital juga. Udah ada website kan juga? Udah ada ya? Ada fajero.com. Oh, fajero.com. Pakai F. Pakai F. Kalau P Mitsubishi. Mobil, iya. Sering dibilang sales mobil ya? Oh, bukan. Tua kami. 42 tahun. 42 tahun ya. Pakai seberapa penting kira-kira, kan udah digital yang itu udah ada website dan lain sebagainya. Menurut Mbak Sisil, ngefek nggak sih shifting digital juga bagi Fajero gitu? Sangat ngefek, untuk reach kan pelanggan yang milenial dan seterusnya ya. Seberapa penting? Sangat penting menurut saya. Kita sudah di era apa orang bilang 4.0, bahkan sekarang ke 5.0 gitu dengan social impact. Jadi digital ini membantu memperkenalkan brand kita ke halayak yang lebih luas, ke lintas daerah gitu, maksudnya di luar Kabupaten Jember, di luar Provinsi Jawa Timur bahkan. Permintaan yang kemarin ini sampai sekarang itu banyak sekali permintaan dari Jakarta, Pak. Karena SEO-nya naik di sana gitu. Saya juga penasaran. Iya kan, kita biasanya tanya nih, Bapak lokasinya di mana? Di sini, di Menteng, di mana? Pokoknya Jakarta semua. Tahu kami dari mana? Dari website. Saya cari ini, jasa ini yang muncul Fajero, bisa nggak di Jakarta gitu. Dari luar pulau juga beberapa kali ada permintaan. Gimana ditangani itu kalau luar pulau? Mohon izin belum bisa. Belum bisa. Terpaksa dilempar sama? Atau dilepasin gitu aja? Atau punya mitra teman atau? Iya, kalau ada mitra kita rekomendasikan ke mitra. Kalau nggak ada kita. Artinya itu ngesup ya, berbagi cuan ya, atau pure kasih aja lah. Ngesup kah? Berbagi cuan. Oh, berbagi cuan, tidak ada proyek yang gratis. Karena itu retail. Oh iya, kalau retail ya. Sip. Kasihan juga kalau harus di ini, Pak. Mbak, kalau ini kan perannya di kantor sebagai direktur. Apakah kalau di rumah langsung bisa switching gitu? Langsung jadi ikan ibu rumah tangga ya? Bisa. Luar biasa. Bisa. Siapa tahu tiba-tiba di rumah nyuruh suami kan, "Woi, lu ini lo gini." Iya, langsung dipecat dari kakak gua, Pak. Bisa Pak, bisa. Saya kalau udah ketemu anak, meskipun posisinya di kantor, saya bisa switching cepat. Ya mungkin itu salah satu anugerah. Jadi nggak lama-lama adaptasi. Gitu. Makanya kalau udah sama anak, sama keluarga di luar kantor itu pasti saya menghandle pekerjaan agak slow respon, minta waktu bentar ya. Bentar ya 10 menit. Karena nanti 10 menit itu saya harus nego dulu, bentar ya Ibu, kerja dulu bentar gitu. Oh iya. Ana udah berapa nih? Baru satu. Di pending, sengaja di pending ya untuk berkarir dulu kayaknya. Iya. Siap. Insyaallah. Siap Mbak Sisil. Kan orang listrik nih, berarti kan udah paham sekali ya dengan kelistrikan dan lain sebagainya. Pernah nggak kesetrum? Pernah. Tapi kesetrumnya baru aja tadi malam, Pak, kesetrum. Tapi kesetrumnya itu kayaknya kena ini sih, Pak. Kok bisa? Listrik statis. Nggak pakai sendal? Pakai. Itu analisa saya habis sering ini loh, Pak. Nyuci rambut, terus megang aluminium geser gitu kesetrum. Terus gimana dong? Siapa yang nyelamatin? Enggak, kan langsung refleks aja kayak. Bisa juga ya ternyata. Bisa, karena mengandung setrum. Jabrik dong semalam. Enggak sampai jabrik. Karena kerja di setrum-setruman duniawi, jadi diri ini mengandung setrum. Enggak. Bercanda, Pak. Walah, siap. Intinya luar biasa ya. Plan Fajero ya. Kira-kira 5 tahun ke depan ini pengen jadi gimana? Plan Fajero 5 tahun ke depan, skala nasional dan support renewable energy. Apa tuh renewable energy? Energi terbarukan.
PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Kalau PJUTS kita udah ini Pak, udah running. Masang PJUTS. Penerangan jalan umum tenaga surya. Solar systemnya udah pakai solar system juga ya? Ada. Insya Allah. Kemarin kita habis kerja bersama dengan salah satu Menkon yang mengerjakan PLTS hybrid terbesar di Indonesia. Lokasinya di Nusa Penida, Bali. Gitu. Meskipun kita skupnya kecil, tapi saya bersyukur sih Pak bisa pecah telur untuk eksekusi proyek di luar pulau dan PLTS. Artinya itu kan kategori renewable energy atau energi terbarukan. Iya. Apa aja prestasi Fajero nih 10 tahun terakhir? 10 tahun terakhir, alhamdulillah pernah menjadi vendor manajemen terbaik PLN Jember. Pernah menjadi vendor terbaik Bank Indonesia Jember. Berarti sekarang mitranya udah banyak juga yang korporasi gede-gede ya. Bisa disebutin mungkin? Gak apa-apa lah, spill. Apa aja nih mitranya? Si Merah. Si Merah. Retail Merah, nggak apa-apa, siapa dia? Alfamart. Alfamart, Indomart, Imasco, Semen Singa Merah, KAI, Bank Indonesia. Terus Nggak apa-apa itu nge-cover Alfamart, nge-cover Indomart juga nggak masalah ini. Nggak masalah. Woi, luar biasa. Kan kepentingannya beda. Kepentingannya beda. Biasanya kan ada lah biasanya kalau misal apalagi korporasi segede itu biasanya kan ya udah pakai aku aja vendor ini ya harus loyal lah. Enggak sampai segitunya ya. Enggak. Luar biasa. Sip. Ada mungkin pesan-pesan untuk milenial ini supaya bisa juga mengikuti jejaknya Mbak Sisil yang baru menginjak usia 30-an tahun udah menjadi CEO di perusahaan yang menurut kita ini kalibernya udah nggak main-main. Pesan buat mereka, buat teman-teman. Pesannya ya Pak ya, kalau saya sih berpesan jalan terus. Maksudnya ketika mereka pasti kan teman-teman ini punya perencanaan, punya planning, punya cita-cita. Ya udah jalan terus konsisten. Konsisten. Konsisten apa? Konsisten dalam menuju tujuan. Meskipun banyak tantangan, pasti juga banyak bantuan dan solusi dalam perjalanannya. Udah sih, itu aja. Siap, terima kasih.